Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ditinggal istri jadi TKW, seorang ayah aniaya anak kandung. Ditangkap di Indonesia, buronan nomor 1 Thailand dideportasi. Penyidikan kasus Situ Ranca Gede dinilai lamban, mahasiswa demo ricuh di Kejati, Banten. Inilah video yang direkam oleh pelaku saat menganiaya anak kandungnya sendiri yang masih balita. Penganiayaan tersebut dilakukan di rumahnya di Desa Sukajadi, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang. Tidak hanya memukul korban, pelaku M. Raka juga mengancam darah dagingnya sendiri dengan menggunakan senjata tajam. Video tersebut kemudian dikirim ke istri pelaku yang saat ini menjadi TKW. Kasus ini terungkap setelah istri pelaku mengirimkan video tersebut ke salah satu keluarganya dan langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Berdasarkan hasil pemeriksaan pelaku, kekerasan tersebut bermula setelah pelaku dan istrinya bertikai melalui telepon. Diduga karena kesal, pelaku yang tidak mempunyai pekerjaan tetap ini kemudian melampiaskan kekesalannya kepada anaknya sendiri. Bisa melakukan itu? Emosi. Hah? Emosi. Dilakukannya di mana? Di kamar. Kenapa bisa melakukan seperti itu? Amarah. Kenapa bisa ribut sama istri? Sudah sering melakukan sama anak? Belum, Pak. Itu anak kandung apa anak tiri? Kandung, Pak. Anak kandung. Istrinya kemana emang? Di TKW. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita senjata tajam yang digunakan untuk mengancam korban. Bahwa benar kami unit Reskrim Polsek Keragilan telah mengamankan pelaku kekerasan terhadap anak di Kampung Sukamaju, Desa Sukajadi, di mana awalnya pelaku ingin membawa anaknya ke Tangerang, tempat tinggalnya, tetapi anak tersebut tidak mau, sehingga anak tersebut dilakukan dengan kekerasan dengan cara menampar mulutnya sebanyak 2 kali. Kemudian pelaku juga mencabut senjata tajam berupa pedang untuk menakut-nakuti warga dan anak tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 12 tahun penjara. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKPPP Tangerang Selatan meningkatkan pengawasan lalu lintas hewan kurban. Peningkatan ini dilakukan karena menjelang Idul Adha, banyak pedagang hewan kurban seperti kambing, sapi dan kerbau yang mendatangkan hewan dari luar daerah. Pengawasan dilakukan guna mengantisipasi penyebaran penyakit LSD atau lato-lato dan penyakit mulut dan kuku yang biasa menyerang hewan jenis sapi. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 17 Tahun 2023, di mana hewan yang berasal dari luar daerah wajib mengantongi izin rekomendasi terlebih dahulu sebelum masuk ke daerah yang dituju. Selain itu, surat hewan yang telah divaksin dari daerah asal wajib ditunjukkan sebagai bentuk persyaratan utama hewan dalam keadaan sehat. Menurut Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan DKPPP Tangerang Selatan, pengurusan izin rekomendasi dari pemohon dapat melalui aplikasi yang disediakan Kementerian Pertanian. Untuk persiapan menjelang Hari Raya Kurban ini, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan sudah melakukan persiapan ya.
Yang pertama, untuk mengantisipasi berbagai penyakit, kita sudah dari tahun-tahun kemarin kita sudah melakukan pencegahan ya untuk penyakit PMK dan LSD. Kita sudah melaksanakan vaksinasi. Itu vaksinasi kita dapat dari pusat untuk vaksinasi. Kemudian untuk pelaksanaannya kita memang dari pusat diserahkan ke kabupaten kota masing-masing. Jadi PMK, LSD kita tetap kontrol supaya zero case di Tangsel. Pengawasan yang maksimal pada kelayakan hewan kurban tujuannya agar dapat dipastikan hewan dalam kondisi yang layak untuk disembelih dan dikonsumsi oleh masyarakat. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Seksi penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan kembali membatalkan 1 jemaah calon haji asal Pamulang. Jemaah tersebut yakni Manih Masin Ocik. Bukan tanpa sebab, hasil dari pemeriksaan medis, jemaah berusia 78 tahun itu didiagnosa mengalami demensia. Secara fisik, Manih yang telah mendaftar haji sejak tahun 2012 lalu, kondisinya dalam keadaan sehat. Namun karena daya ingatnya menurun, sehingga dia direkomendasikan untuk dibawa ke psikiater. Saat ini perlengkapan Manih berupa koper dan kursi roda masih tersimpan pihak kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan dan masih menunggu pihak keluarga untuk mengambil kedua barang tersebut. Menurut Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, batalnya jemaah lanjut usia tersebut hingga kini belum tergantikan oleh pihak ahli waris. Ada salah satu jemaah namanya Ibu Mani, dia gagal berangkat karena pada saat di Pondok Gede ada semacam dispersi ingatannya sehingga keberangkatannya ditunda untuk tahun depan, atau mungkin menurut keterangan keluarganya dan berdasarkan hasil medis dari Puskesmas di Tangerang Selatan bahwa saudara Ibu Mani ini harus memerlukan pemeriksaan psikiater, sehingga kemungkinan jamaah Ibu Mani ini dari Tangerang Selatan ini untuk tahun ini tidak bisa berangkat. Kemudian kami usulkan untuk mereka memberangkatkan tahun depan. Sebelumnya, Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan mencatat ada 5 jemaah calon haji yang batal berangkat dikarenakan 1 meninggal dunia dari kloter 13, kemudian 2 jemaah sedang menjalani operasi, sementara 2 jemaah lainnya merupakan keluarga jemaah yang menjalani operasi sehingga ikut menunda keberangkatannya. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan.